Halo teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang kisah Lutung Kasarung? Iya betul, Lutung Kasarung adalah sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan drama tersebut. Kisah pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan di Pulau Jawa bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang sudah sangat tua. Ia bernama Prabu Topo Agung. Prabu Topo Agung mempunyai 7 orang putra, yaitu Purbarara, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, Purbalui, dan Purbasari. Sang bungsu Purbasari adalah putri yang paling cantik di antara putri lainnya. Kulitnya putih, bersih-berseri. Selain itu, hatinya juga sangat lembut, tidak sombong, suka menolong orang lain yang kesusahan. Ia juga selalu sopan terhadap siapapun. Rakyat-rakyat tentu sangat menyukainya. Sedangkan kakak sulungnya, Purbararang, juga berparas cantik. Namun meskipun begitu, ia memiliki sifat yang bertolak belakang dari Purbasari. Ia sangat iri hati, angkuh, dan kejam kepada rakyat. Suatu hari, sang raja dan permaisurinya sedang berjalan-jalan jauh dari kerajaan. Mereka hanya berjalan berdua tanpa pengawal, menikmati asrinya alam sekitar. Tenang sekali suasana di sini. Iya, di sini lebih tenang daripada di kerajaan. Aduh, Ada apa ini? Tolong, tolong! Syukurlah ada seorang nenek yang datang. Ia menawari untuk mengobati luka sang raja. Baginda Raja tidur sama luka. Tempelkan daun ini pada lukanya, maka ia akan segera pulih kembali. Terima kasih ya, Nek. Kami tidak tahu apa yang terjadi jika Nenek tidak datang untuk menyelamatkan kami. Tidak apa-apa, sungguh terhormat. Anda bisa mengobati luka yang mulia. Semangat, tempelkan pada lukanya setiap hari. Terima kasih ya, Nek. Beberapa hari kemudian, sejak kejadian Prabu Topo Agung terjatuh di tengah hutan, penyakitnya semakin bertambah. Ia semakin sering sakit-sakitan, dan ia merasa inilah saat yang tepat untuk menurunkan tahta kerajaan. aku sudah semakin tua dan aku tidak dapat meneruskan kerajaan ini lagi. Mungkin inilah saatnya untuk meneruskannya kepada salah satu putri-putriku. Baiklah, jika itu memang keputusan, aku akan setuju. Tetapi, siapa yang akan kau pilih untuk menjadi penerusnya raja? Aku telah mengamati seluruh sikap para putri-putriku. Mungkin Purbasari lah yang cocok untuk meneruskannya. Jika Purbarara yang meneruskannya, apakah rakyat tidak menderita dengan sikapnya? Iya, betul. Dengan kebaikan, kemurahan hati, dan kebijakannya, aku rasa dia memang pantas untuk mendapatkannya. Kerajaan Pasir Batang pun akan semakin sejahtera, dan rakyat pasti akan merasa senang mendapatkan pemimpin sepertinya. Dayang, Ada apa Baginda memanggilanmu? tolong panggilkan Purbasari dan Purbararang kemari. Baik. Cepat. Mohon maaf Tuan Putri, Prabu Tapa Agung memanggil kalian untuk datang segera ke kerajaan. Pasti ini tentang menyerang kekuasaan
dan sudah pasti akulah yang akan melanjutkan tata kerajaan. Putri-putriku, ayah sudah semakin tua. Umur ayah tidak akan lama lagi. Ayah jangan kata seperti itu. Kita bisa kan pakai tali prajurit pribadi ayah. Aku yakin ayah pasti akan sembuh kok. Tidak apa-apa, putriku. Ayah sudah menentukan siapa yang di antara kalian yang akan meneruskan tahta ini. Terima kasih ayah kalau telah mempercayaku untuk meneruskan kerajaan ini. Apa? Ayah yakin memilih dia sebagai penerus tahta? Wah, ayah tidak tahu. Akulah putri sulung ayah. Harusnya aku yang meneruskan tahta. Ini tidak betul. Cukup Purbararang, ayahmu ini sedang sakit-sakitan. Mana sini, Dayang? Dayang, cepat kemari. Apa Tuan Putri? Cepat panggil Tuan Indrajaya kemari. Ada hal yang ingin aku bicarakan. Cepat. Baik, Tuan. Mohon maaf Tuan Indrajaya, Putri Purbararang memanggil Anda ke taman kerajaan. Ada apa Tuan Putri? Kenapa kau memanggilku? Bagaimana ini pangeran? Apa? Kenapa kau sangat panik? Kau aja tidak memberitahuku. Bagaimana aku tidak panik jika ayahanda menyerahkan kekuasaannya pada Purbasari yang bahkan tidak tahu apa-apa itu? Apa? Ayahmu menyerahkan tahtanya kepada adik bungsumu yang bodoh itu? Wah, tidak bisa dibiarkan. Iya kan? Ayahanda tega sekali. Bahkan sudah jelas-jelas akulah putri sulungnya. Akulah yang pantas mendapatkan tahta, bukan dia yang tidak tahu apa-apa itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi, bagaimana caranya? Kita celakai saja dia. Kita panggil penyihir. Ayo. Ayo. Mereka berdua pun pergi menemui Nini penyihir untuk mengutuk Purbasari. Ada apa gerangan anak muda? Aku ingin mencelakai adikku, Purbasari. Bagaimana caranya agar ia bisa diusir dari kerajaan? Mudah saja. Kau tahu kan, tidak ada yang tidak bisa melakukan semua ramuan jalan. Tapi kau tahu kan berapa harganya? Ambillah sekantong emas ini. Baiklah anak muda. Campurkan ramuan ini pada minumannya. Niscaya ia akan terkena penyakit kulit yang aneh dan sulit untuk dihilangkan. Terimalah anak muda. Terima kasih, Den. Purbararang pun melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Nini penyihir. Purbasari, ini aku buatkan minuman khusus untukmu. Ayo diminum dulu. Astaga, Tuan Putri, apa yang terjadi di dalam sana? Lihat lagi Tuan Putri. Apa yang terjadi lagi?
Purbasari, apa yang terjadi kepadamu, nak? Aku tidak tahu, Ayah. Saat aku sedang berjadwal tadi, tiba-tiba saja tubuhku menjadi seperti ini. Hamba mohon maaf ya mulia, ini salah hamba karena tidak bisa menjaga Tuan Putri. Tidak, ini bukan salahmu Daya. Ih, apa yang terjadi padamu adikku? Ini mengapa kau menjadi berubah seperti ini? Bodoh sekali. Jangan-jangan kau terkena kutukan yang akan membahayakan seluruh rakyat nih. Ini berbahaya. Baginda menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Purbasari kan penyakitan begini Baginda. Apa tidak merugikan rakyat? Penyakitnya kan gampang menular. Tenang semuanya. Dayang, kuutus kamu untuk mengantar Purbasari untuk mengatakan diri dari keadaan daerah sini. Adikku, jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih, Kak. Kita berhasil Purbarang. Betul. Sekarang hanya ada aku di kerajaan ini, dan akulah yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Purbasari dan dayangnya pergi dari istana menuju hutan tempat pengasingan. Dayang begitu berat melepas Purbasari, namun itu semua titah dari sang raja, Apakah dan ia harus saya melaksanakannya. tinggalkan sendiri di sini? Tidak apa, Dayang. Mungkin ini bukan terbaik untukku dan seluruh kerajaan. Saya mohon maaf, Tuan Putri, tidak bisa menemani Tuan Putri. Ini sudah perintah kerajaan. Tidak apa, Dayang. Jangan. Jagalah diri baik, Tuan Putri. Kerajaan pasti akan sangat merindukan Tuan Putri. Terima kasih, Dayang. Terima kasih. Sementara itu, Purbararang akhirnya menjabat sebagai ratu kerajaan Pasir Batang untuk sementara. Ratu, tolonglah kami sangat kelaparan. Benar yang mulia, harga pangan saat ini sedang melonjak. Kami tidak mampu untuk membelinya yang mulia. Tolonglah kami yang mulia. Apa ini? Ih, kalian tidak mau meminta makanan pada ratu? Dayang, usir mereka cepat. Sudah, Bunda. Alangkah kejamnya Ratu Purbararang ini yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Iya betul. Aku jadi merindukan ketika kerajaan kita masih dipimpin Raja Tatabrata. Kita tidak pernah merasakan kelaparan, apalagi kehausan. Terus rakyat pun aman dan sejahtera. Iya benar, saya sekali Baginda Raja sudah begitu tua dan sakit-sakitan. Dia sudah tidak mampu lagi mengurus kerajaan tersebut. Tapi mengapa bukan Purbasari saja yang meneruskan kerajaan tahta tersebut? Setelah setahu sebetulnya, Baginda Raja itu menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Tetapi ia terkena kutukan yang menguruskannya untuk diasingkan. Jadilah Purbararang dan pangerannya itu meneruskan tahtanya untuk sementara waktu. Nah, bukan saja Purbasari cepat kembali agar kerajaan ini dipimpin olehnya. Bukan Purbararang yang jahat dan tidak bijaksana itu. Atau jangan-jangan tadi yang dialami Purbasari itu akibat ulah kakaknya sendiri. Bisa jadi ya? Dayang yang merasa prihatin dengan keadaan Purbasari pun menyiapkan makanan untuk diantarkan ke tempat pengasingan Purbasari. Tuan Putri, ini saya bawakan makanan dari kerajaan. Wah, terima kasih Dayang. Tuan Putri, apakah Anda tahu? Tadi saya mendengar para rakyat mengeluh tentang bahan makanan mereka. Baiklah, kalau begitu maka ini perkenalkan saja. Tapi bagaimana dengan Tuan Putri? Tidak apa-apa Dayang. Saya apa dengan kalau Tuan Putri sungguh baik, pasti mereka akan sangat menunjukkan Tuan Putri. Terima kasih Dayang. Saya permisi Tuan Putri. Sementara itu, di sebuah khayalan, seorang pangeran bernama Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari khayangan seperti yang sudah diperintahkan oleh Sunan Ambu, yaitu ibunya sendiri. Ia hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Karena kesombongannya itulah, Pangeran Guruminda dikutuk menjadi lutung kasarung dan diturunkan ke bumi.
Karena hanya dengan cara itulah ia dapat menemukan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu yaitu ibunya. Dan hanya dengan cara itulah ia dapat menemukan cinta sejatinya. Lutung Kasarung mengetahui betapa kejamnya Ratu Purbararang yang memimpin kerajaan kala itu. Maka ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh pengawal Purbararang. Namun, saat ingin dijadikan hewan buruan, ia mengamuk hebat dan membuat Purbararang mengirim Lutung Kasarung ke hutan tempat Purbasari diasingkan, dengan harapan agar Purbasari dimangsa oleh hewan yang ia sangka buas. Jangan dekati aku. Namaku Lutung Kasarung. Aku akan memberimu pisang ini karena kau sangat baik. Kau bisa berbicara. Tentu saja bisa. Aku hanya terkena ketukan sehingga menjadi seperti ini. Ya, kita senasib. Aku juga terkena kutukan. Nanti harus diasingkan ke sini. Kalau begitu, kita perkenalan. Namaku Purbasari. Namaku Lutung Kasarung. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi teman dekat. Mereka bermain bersama setiap hari, menghabiskan waktu bersama. Kehadiran Lutung Kasarung pun membuat Purbasari melupakan sejenak kesedihannya dan membuatnya menikmati hari-hari di pengasingan. Lutung Kasarung pun tahu semua tentang Purbasari. Mereka menjadi sahabat yang sangat baik dan saling melengkapi. Kelembutan hati dan kebaikan Purbasari membuat Lutung Kasarung mulai menyayanginya. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan dan kecerdasan dari Lutung Kasarung yang membuat Purbasari juga menyayanginya. Lutung Kasarung sangat prihatin dengan keadaan Purbasari. Maka di malam bulan purnama, ia bersemedi dan berdoa. Ia meminta dibuatkan telaga yang bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Apa yang kau lakukan, Lutung? Mengapa ada telaga indah ini? Kemarilah Tuan Putri. Jika kau ingin sembuh dan kembali ke istana, maka mandilah si telaga Walaupun ini. ragu, namun Purbasari akhirnya membasuh tangan dan mukanya menggunakan air dari telaga itu. Ajaibnya, seketika semua penyakit kulitnya sembuh. Tangan dan wajahnya bersih kembali. Ia kembali menjadi putri yang cantik jelita. Lutung, cobalah kau kami ke sini. Siapa tahu kita kamu seperti bilang. Jika Tuan Putri, berdoa akan kembali jika aku menemukan bekas batukku. Ya, sayang sekali. Baiklah, terima kasih banyak ya, Lutung. Aku sangat senang. Sama-sama Tuan Putri. Sekarang kamu bisa kembali ke istana. Purbasari pun akhirnya kembali ke istana sembari diantarkan oleh Lutung Kasarung. Semua orang di istana terkejut. Ada yang terkejut bahagia dan ada pula yang terkejut kesal. Astaga, Tuan Putri. Tuan Putri sudah kembali. Astaga, aku. Akhirnya kau kembali, nak. Putriku, karena engkau kini telah pulih, maka tahta kerajaan akan kukembalikan Tidak bisa. kepadamu. Ayah harus menyerahkan tanahnya padaku. Purbasari, ikut aku. Purbararang mengajak Purbasari untuk mengikuti berbagai perlombaan. Dan di setiap perlombaan mereka seri. Hingga tibalah di perlombaan terakhir. Di perlombaan terakhir inilah Purbararang menantang Purbasari di depan seluruh warga kerajaan. Kita akan adu. Pasangan siapa yang lebih tampan dan gagah? Jika pasanganku lebih tampan daripada pasanganmu, maka kau harus merelakan kepalamu dipenggal oleh Algojo istana. Gak apa berpasangan, tenang saja. Aku ada Indrajaya, tunangan Purbararang. Mana tunanganmu Purbasari? Lutung! Tunanganmu seekor lutung! Haha, lutung. Bersiaplah Purbasari, kau harus merelakan kepalamu dipenggal oleh Algojo. Dasar lutung. Aku sangat mencintaimu, Lutung. Aku sangat mencintaimu dan berterima kasih. Seketika, Lutung Kasarung berubah menjadi sosok Pangeran Gurumida yang sangat gagah dan berwajah tampan. Bahkan lebih tampan dibanding Pangeran Indrajaya. Mungkin. Aku sebenarnya Pangeran Gurumida yang dikutuk menjadi Lutung Kasarung dan aku tidak akan mengulangi narasi.
Tidak mungkin ini. Bagaimana mungkin? Aku sudah mengutuk ayah dan gadis itu. Ya udah seperti ini jadinya. Apa? Kamu mengutuk ayah kita sendiri? Bagaimana caranya? Mudah saja, kita racuni saja ayah dan adik yang sangat bodoh itu. Sudah, ayahmu itu sudah tua tahu, tidak sanggup lagi memimpin kerajaan. Kamu saja yang menggantikan. Kamu setuju kan? Sudah, aku sudah memanggilkan ini penyihir untuk membantu. saja yang semakin buruk penyakit akan mengaturnya dan membuat kesehatannya semakin turun temurun. Ampuni aku, adikku. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku telah mengutukmu. Tidak apa kak, aku telah Hukum saja aku. tidak apa aku tidak akan tinggal bersamaku di kerajaan ini. Tapi jangan aku tidak akan bermain lagi. Terima kasih adikku. Kau sungguh baik sekali. Semua rakyat sangat bergembira menyambut ratu yang baru dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka kemudian semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka, Purbasari, menikah dengan Pangeran Kuruminda yang bijaksana dan gagah. Dan disitulah keajaiban terjadi ketika cinta meruntuhkan kutukan. Dari kisah Lutung Kasarang tersebut, kita dapat mengambil sebuah pesan, yaitu Bahwasanya sebuah keserakahan akan membuatmu menjadi menderita. Dan janganlah kamu merasa bangga diri terhadap kelebihanmu. Karena di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Sayangi dan hormati orang terdekatmu. Jangan musuh dari kamu. Seperti sifat Indrajaya dan Purbararang yang pasti kamu merasakan susah. Dan pasti yang menolong adalah orang terdekatmu yang akan menyulurkan tanganmu dan akan menolongmu. Kok gak ada? Purbararang dan Indramayu. aku sudah semakin tua. Aku kaya, aku kaya. Aku kaya.